warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya adalah Supriyadi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Kartika 105. Sekaligus mahasiswa PPG B3 Daljab 2025 dengan NIM 425001061 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 6 semester ganjil bab 4 dengan tema hukum makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, harus baik, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SD Kartika 105. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa. Nika, ada ya? Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Bapak absen dulu ya. Aisyah Oktia Rija Effendi. Ada? Tidak. Kenapa Aisyah? Sakit. Ya, semoga Allah berikan kesehatan kepada Allah. Alkaf Anafi Abdullah. Tidak hadir. Kenapa tadi belum hadir? Sakit. Semoga Allah berikan kesehatan ya. Andrea Dafa Fernanda. Andita Cika Rabani. Akela Badisa Putri. Tidak hadir. Akela. Kenapa Akela tidak hadir? Izin. Sakit ya. Delisa Jasmin. Hadir. Dirgantara Pamungkas. Kafka Afraja. Syafira Sausan Al-Fikri. Ya, baik, dari 20 anak ya yang tidak hadir 3 orang ya. Kita doakan semoga teman kita yang mungkin hari ini tidak hadir karena kebetulan sakit, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran belajar di sekolah kita yaitu SD Kartika 105. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Apa semuanya ya? Apa ya? Yuk kita berdiri semuanya. Oke, sudah siap? Sudah siap semuanya? Ya, baik. Viva Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Karena kita sudah hadir di sini, kita akan mengikuti ke dalam pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah pembahasan kita waktu minggu lalu tentang apa? Tidak belajar saling maaf dan memaafkan. Ya, bisa mungkin lupa ya. Saling maaf memaafkan. Bahwasanya sebagai umat muslim kita harus punya sifat maaf, menjadi orang yang pemaaf. Apa sih pemaaf itu? Apa sih arti maaf itu kemarin? Menghapuskan dosa, menghilangkan rasa marah, gitu ya. Tuh sifat pemaaf. Pemaaf dan memaafkan kedua-duanya harus saling atau kita harus kita miliki. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum halal dan haram dalam Islam. Siapa ayo yang tahu apa itu halal? Ya, apa halal, Reza? Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk ya, betul sekali. Apa itu halal dan apa itu haram dalam Islam? Teman kita sudah menyampaikan bahwasannya halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam, yang boleh dikonsumsi, baik makanan atau minuman. Begitu juga sebaliknya, Islam melarang kita untuk makan dan minum hal-hal yang haram, ya, yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam, karena kita beragama Islam. Baik, anak-anak, kita lihat materi kita pada hari. Pertanyaan pemantik ya. Apakah yang kalian ketahui apa makna halal? Tadi sudah dijawab. Apakah yang kalian ketahui apa makna haram? Tadi juga sudah dijawab oleh teman kita. Apakah contoh makanannya halal dan haram? Baik, kita akan melanjutkan tentang halal dan haram. Apa itu definisi halal dan haram? Nanti kita akan belajar. Bapak akan berikan tugas kelompok ya. Apa itu halal? Memaknai definisi halal dan haram. Baik, tujuan kita mempelajari makna halal dan haram untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk mengetahui apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan atau konsumsi. Tidak, apa yang boleh diminum dan apa yang tidak boleh diminum. Tujuannya adalah agar kita mengetahuinya. Kemudian, nah ini kita bisa lihat definisinya ya, bahwa memahami definisi halal dan haram yaitu memahami juga dasar hukumnya, memahami dasar hukum halal dan haram. Ketiga apa? Memahami sebab halal dan haram. Yang keempat apa? Memahami penerapan hukum halal dan haram. Baik, untuk selanjutnya. Definisi halal dan haram tadi sudah dijawab oleh Risa teman kita ya, bahwasanya halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya,
untuk digunakan, untuk dikonsumsi atau dilakukan. Sementara haram adalah apa haram? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Selanjutnya, dasar hukumnya ya ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat Al-Quran ya. Sumbernya adalah Al-Quran. Dalam ajaran Islam segala sesuatu yang dilakukan dalam Al-Quran diharamkan berarti tidak boleh. Segala sesuatu yang dihalalkan berarti diperbolehkan atas kekuasaan Allah. Menurut surat Al-Maidah ayat 87. Al-Maidah 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatu ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik dan telah dihalalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi segala sesuatu yang halal maka harus menurut saya Islam cara penyembelihannya, kemudian juga cara dikonsumsinya ya. Begitu juga yang haram tetaplah haram karena sudah tertulis dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya hadis. Ayo, apa itu hadis? Apa itu hadis? Hadis itu adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi yang dijadikan landasan syariat Islam. Kalau kata Nabi tidak boleh dimakan, maka tidak boleh. Kalau kata Nabi boleh dimakan, berarti boleh. Kemudian hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran dan menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk peraturan hukum halal dan haram. Nah, ada lagi yang ketiga apa tadi? Kedua ya, kedua ya. Baik, selanjutnya adalah tentang ijtihad. Ijtihad ulama. Apa itu ijtihad ulama? Apa itu ijtihad ulama? Apa itu ijtihad ulama? Apa itu ijtihad ulama? Ijtihad ulama itu adalah, coba kita lihat. Ijtihad ulama itu adalah kesepakatan dari para ulama jika tidak ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ijtihad ulama dikumpulkan para ulama ya, kemudian membahas tentang hukum halal dan haram. Contohnya apa? Misalnya ayam halal apa haram? Halal. Tapi cara penyembelihannya tidak atas nama Allah, tidak mengucapkan lafaz Allah, tidak membaca bismillah, maka yang halal itu akan menjadi haram, gitu ya. Atau juga yang haram sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi malah dikonsumsi. Nah, itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, kataan atau sabda Nabi. Nah, kemudian ini apa tadi? Ijtihad ulama. Kita bisa baca bareng-bareng. Ayo. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah Pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syariat. Kemudian yang kedua, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang
syariat mustahid. Kemudian yang ketiga, di Indonesia ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia MUI dan banyak mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang ya baik. Maka anak-anak ketika kalian beli makanan, beli minuman, beli jajanan, maka jangan lupa untuk mengetahui kehalalannya, untuk mengetahui kebolehannya, maka harus dilihat apa? Coba yang di pojok. Label apa? Halal. Ya, yang di sebelah kanan Bapak. Label halal. Yang kemudian apa lagi? Adanya label MUI. Apa MUI? Coba Kafka. Majelis Ulama Indonesia. Pinter. Ya, itu adalah merupakan hasil ijtihad ulama. Baik, untuk sementara kita akan break ya. Tes breaking dulu ya. Kamu baik. Aku baik. Kamu baik. Semua baik. Ya, semangat. Masih semangat? Ya, sekali lagi tepuk semangat. 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 Ya, baik. Jadi semangat ini. Semangat. Baik. Ya, selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya adalah sebab halal dan haram. Nah, ada zat asal. Ada misalnya zat asal itu apa sih zat asal? Apa? Allah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Oh, baik. Apa mau tanya siapa ya? Misal, misalnya kamu beli bir. Bir halal apa haram? Haram. Kenapa haram? Mengandung alkohol. Ya, contohnya bir. Itu menurut dari zatnya karena sudah haram. Pak, sedikit minumnya tetap haram. Gitu ya. Kemudian apa lagi dari makanan? Misalnya yang jelas-jelas Allah sudah mengharamkan anjing, babi untuk dikonsumsi, tapi masih dimakan. Bangkai, misalnya darah dan babi dan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya, ya, dalam surat Al-Baqarah 173 Allah membuktikan bahwasanya apa? Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Sampai sini paham semuanya? Paham. Ada pertanyaan? Ya, Raju, silakan. Apakah ada bangkai yang halal untuk dikonsumsi? Nah, ada tidak? Ada. Allah menciptakan makhluk ya di alam semesta ini, di dunia ini ada yang halal, ada yang haram. Ya, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Contohnya apa? Bangkai pun ada. Bangkai apa yang diperbolehkan? Bangkai ikan. Sama ikan apa sama apa? Segala hewan makhluk yang ada di lautan itu karena Allah sudah mengkaruniakan semuanya untuk manusia, maka hewan-hewan di lautan itu ikannya pun apa hewannya pun halal. Seperti apa? Ikan. Apalagi selain ikan? Cumi yang di lautan. Apalagi? Ayo. Sejenis ikan di lautan. Ikan cumi. Apalagi? Ya apalagi? Hiu boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi membahayakan tidak. Kalau membahayakan itu nggak boleh. Apalagi kuda nil. Ada kuda nil ya? Kuda laut boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalnya yang tidak diperbolehkan yang mana? Yang membahayakan seperti ikan paus tidak boleh. Kemudian apa lagi? Ayo kepiting.
Kepiting laut. Namanya apa? Raju. Kalau kepitingnya ada di air tawar boleh nggak Pak? Boleh nggak? Tidak boleh karena hidupnya di dua alam dan bukan air yang bukan dari air laut, gitu ya. Kemudian, nah nanti kita bahas lagi ya. Kemudian selanjutnya, sebab halal dan haram sifat asal. Sifat asalnya perbuatan ya dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, syirik. Ya, sesuatu yang dilakukan manusia walaupun dengan niat sekarang dan hasil sebagus apapun tetap hukum haram. Misalnya, Pak, saya kan menyembelih anjing dengan lafaz basmalah, boleh enggak? Halal apa tidak Pak? Padahal menyembelih anjingnya dengan membaca Bismillah, dengan lafaz Allah, dengan membaca salawat. Halal apa haram? Tetap haram. Atau bangkai selain ikan dan belalang ya, selain ikan dan belalang. Misalnya apa contohnya? Misalnya Dafa ya, Dafa punya kambing. Kambingnya sebelum disembelih sudah mati terlebih dahulu. Oh, kambingnya besar, kambingnya kalau dibuat sayang. Bagaimana kalau kita potong aja, kita cincang, kita bagi-bagi, maka dagingnya halal tak haram Rizky? Halal tak haram? Haram karena asalnya sudah haram. Caranya haram, cara penyembelihan ya, walaupun halal. Nah, prosesnya tadi termasuk prosesnya ya, dari judi, memakan uang ya, misalnya mau beli kambing, kambingnya mau berkurban, beli kambing, beli sapi, dari hasil mencuri uangnya, dari hasil korupsi, boleh apa enggak? Tidak ya, karena apa? Prosesnya adalah proses yang tidak diperbolehkan ya, mengambil hak orang lain dengan korupsi, mencuri yang harusnya itu semua tidak dilakukan. Sekalipun belinya hewan yang dihalalkan, sekalipun dalam proses penyembelihannya dengan lafaz basmal. Nah, paham tuh? Paham semuanya? Nah, baik, kita lanjut ya. Penerapan halal dan haram. Penerapan dalam sikap, yaitu apa? Penerapan dalam sikap menanamkan keyakinan dalam sikap sehari-hari bahwa hukum halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah demi kemaslahatan manusia, demi kebaikan manusia. Yang kedua apa? Misalnya apa? Menghabiskan nasi dan tidak membuangnya. Ada sifat yang membuang-buang yang halal itu sekalipun diperbolehkan, yang makanan yang diperbolehkan, ya minuman yang diperbolehkan, kalau dibuang-buang atau tidak dihabiskan akan menjadi mubazir. Apa itu mubazir? Apa itu mubazir? Sia-sia. Ya, tidak apa-apa, nggak usah malu kalau mau jawab. Baik, selanjutnya terus penerapan halal dan haram. Penerapan dalam perilaku. Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku baik dan menjauhi perilaku buruk yang diharapkan. Misalnya, apa contohnya? Membuang sampah pada tempatnya, karena jika membuang sampah sembarangan dapat merugikan orang lain. Kemudian sedangkan zalim termasuk ke dalam perbuatan buruk yang diharapkan. Baik, selanjutnya. Wow, gambar apa itu? Ya. Penerapan dalam konsumsi. Oh, maaf. Penerapan dalam konsumsi. Penerapan dalam konsumsi, kita harus setelah kita mengetahui yang halal dan haram, kita harus apa? Membiasakan dalam
kehidupan sehari-hari, mengkonsumsi makanan yang halal, dan menjaga diri dari mengkonsumsi makanan yang telah diharamkan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Baik, sampai sini paham semuanya? Ya, baik. Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Bapak minta masing-masing kalian membuat 4 kelompok. Sudah dibagi kelompok ya? Ya, baik. Untuk kelompok Raju, kelompok 1, Safira, kelompok 2, terus Raisa, kelompok 3, dan Dirga, kelompok 3. Baik, ya. Bapak berikan 5 soal. Tapi tolong dijawab sesuai dengan kelompoknya. Ya, nanti dipresentasikan. Silakan tulis kelompok berapa dan nama kelompoknya. Ya, silakan. Yo. Kalau ada Bapak di kesepakatan berapa waktunya, yuk? Berapa waktunya untuk mengerjakan? Anak-anak berapa waktunya untuk mengerjakan? 10 menit. 10 menit. Baik, 10 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Yuk. Kalau ada yang ditanyakan, boleh diskusikan dengan teman ya sebelum dijawab. Nama kelompoknya boleh. Nama kelompok, nomor kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Ayo. Boleh nyari berdua bukunya mana? Iya. Ada bukunya. Yuk, silakan. Jawabnya boleh di bawahnya ya. Kalau lompat boleh di bawahnya. Ini kenapa? Ayo, silakan. Yuk. Ya, boleh silakan kerja kelompok. Ya. Islam. Ya. Saya nih kompak nih, ayo. Ayo sudah. Review ayo. Kerjakan bersama. Bukunya ada? Mana bukunya? Dua. Kalau sudah selesai nanti tunjuk siapa yang mempresentasikan. Satu orang yang kelompoknya untuk maju dan menjelaskan hasil dari diskusi bersama teman-teman kalian, kelompok kalian. Lima menit lagi kepada. Oh, belum 5 menit. Oh. Sampai jam 9.20 ya. Oke, ya silakan. Boleh, silakan. Yang ada buku boleh silakan. Boleh lihat bukunya. Sudah, oke, sudah selesai semuanya. Silakan boleh kelompok 1
maju ke depan karena sudah selesai lebih awal. Boleh silakan maju ke depan. Silakan. Oke, semuanya. Baik, salam dulu. Geser ke tengah. Sudah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja dari Gua Muhammadiyah akan memberi jawaban bersama soal yang diberi oleh Pak Supri. Yang pertama, apa arti halal dan haram? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan tidak mendapat dosa jika dikonsumsi. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam dan mendapat dosa jika dikonsumsi. Selanjutnya. Kedua, bukan tidak contoh makanan halal. Daging ikan, ayam, sapi adalah contoh makanan halal. Sebutkan 3 contoh makanan haram. Daging babi, bangkai, dan hewan yang disembelih tanpa mengucapkan nama Allah. Mengapa kita harus mengonsumsi makanan halal? Karena ketika mengonsumsi makanan halal akan berpengaruh terhadap keseimbangan dan kesehatan tubuh. Nomor 5, bagaimana sikap seorang muslim memilih makanan dan minuman harus melihat label halal atau MUI di produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok pertama. Ya, kelompok pertama tadi menyatakan bahwa apa sih arti halal dan haram. Tadi sudah dijawab ya. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan, benar ya, sesuai syariat Islam. Dan segala sesuatu yang tidak yang haram itu segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Contoh kemudian 3 makanan yang halal tadi sudah disampaikan, apa saja? Ikan, ayam, sapi. Benar apa salah? Benar nggak dari kelompok 1? Benar? Benar. Terus kelompok 3. Kelompok 1 masih kelompok 1 soal nomor 3 maksudnya. Sebutkan 3 contoh makanan yang haram. Daging babi, bangkai, dan hewan yang disembelih tanpa mengucapkan kalimat Allah atau kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Mengapa kita mengonsumsi makanan halal? Karena kita apa tadi? Mengonsumsi makanan halal akan berpengaruh terhadap keseimbangan dan kesehatan tubuh, benar ya? Yang terakhir, bagaimana sikap seorang muslim ketika memilih makanan dan minuman? Harus melihat label halal dan haram. Baik, untuk selanjutnya, baik, yuk kita tepuk tangan lagi untuk semuanya. Tepuk salut, 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 salut. Ya, baik anak-anak. Dari pertanyaan ini sudah pahamkah semua? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bertugas pulang, kita rapikan alat tulis kita terlebih dahulu. Rapikan. Ya, kita tolong dulu. Ya, sudah. Nah, oke, sudah ya? Oke, sebelum pulang, Bapak mau evaluasi kembali tentang makanan dan minuman ini, hikmahnya, ya, bahwasanya apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah tadi sudah dijawab oleh kalian semua, teman-teman yang berbeda pendapat, namun intinya sama. Yang pertama adalah bisa menjaga kesehatan. Dalam tubuh kita ini harus sehat, biar ibadah dan tenang, biar ibadah fokus. Karena Islam itu mengajarkan kebaikan, kemaslahatan. Kemudian yang kedua, apa sih hikmahnya? Mendapatkan keberkahan dari
Allah, yang kita makan, yang kita minum, ya kalau dari yang halal akan menjadi hal yang positif buat diri kita. Ada semangat yang baik, kemudian juga tidak memiliki sifat pemarah. Itu kalau orang yang mengkonsumsi yang haram mungkin selalu emosian. Oh ya, jadi nggak boleh seperti itu. Maka kita harus menjaga makanan. Dan apalagi anak-anak kecerdasan akan berakibat kita akan mudah menerima pelajaran atau ilmu. Selanjutnya apalagi hikmahnya? Hikmahnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya yang keempat, membentuk akhlak yang baik. Ya itu ya penting. Nah kemudian sampai sini ada pertanyaan? Ya baik, Putri. Apakah ada darah yang halal? Ayo, halal atau haram itu darah tadi jelaskan oleh kalian, teman-teman kalian. Halal atau haram? Haram, tapi ada darah yang halal. Bangkai aja ada yang halal kan? Nah, darah juga ada tapi apa contohnya? Nah, kamu tahu hati? Tahu hati ya? Bukan hati-hati ya, tapi hati. Siapa yang pernah makan hati? Bukan makan hati sakit hati, makan hati. Makan hati. Karena ya hati itu gumpalan darah dari makhluk hidup. Kecuali apa yang tidak punya hati. Nyamuk. Ya. Tapi apa? Ada yang diperbolehkan yaitu termasuk daripada darah. Hati itu termasuk daripada darah yang ada di hewan yang halal. Ya, jadi segala sesuatu hewan yang halal, hati itu boleh, hatinya boleh dimakan. Nah, dan itu termasuk daripada darah yang diperbolehkan. Ya, hati itu bagian dari darah yang diperbolehkan. Apalagi selain hati yang ngumpet di antara tulang. Ayo, apa itu namanya? Ada yang tahu? Pankreas. Ya, boleh. Ada lagi? Limpa. Nah, limpa itu di antara tulang belulang, ya, di sayap atau di dada, ya, rongga kerongkongan ayam misalnya. Itu ada darah yang diperbolehkan, namanya limpa. Jadi selain daripada hati, pankreas, juga limpa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dikonsumsi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes. Ya, baik. Menutupi pertemuan kita pada hari ini, Bapak menginginkan kalian tetap belajar dengan semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kita doa terlebih dahulu. Belajar yang rajin dan tetap berakhlakul karimah. Yuk berdoa dipimpin oleh ketua. Silakan. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillah.